Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Hasanah, NIM 34021902566. Saya akan mencoba mengerjakan pertemuan ketujuh dari mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu tentang Profitability Index, yaitu merupakan perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Dengan rumusnya, Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk dibagi dengan nilai investasi, dan jika hasil PI-nya lebih besar dari 1, maka dapat dijalankan atau investasi tersebut disebut layak. Namun jika kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Kemudian ada break even point atau BEP, itu merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa, total revenue atau TR atau sama dengan total cost, yaitu ada BEP unit dan juga ada BEP rupiah. Untuk BEP unit, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan price per unit dikurangi variable cost per unit. Yang kedua ada BEP rupiah, yaitu fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi dengan price per unit. Yang ketiga ada profitability ratio, yaitu PR, mengukur tingkat efektivitas pengolahan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan dengan menggunakan 4 metode perhitungan, yaitu profit margin, earning power, return on investment, yang 4 ada rentabilitas modal sendiri. Kemudian yang terakhir ada benefit cost ratio atau BCR, merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Sama jika nilainya kurang dari 1, maka proyek tidak ekonomis atau unfeasible. Jika lebih dari 1, maka dikatakan feasible. Namun jika sama dengan 1, maka dikatakan marginal karena tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, untuk rumusnya benefit dan cost tetap, ada benefit cost tidak tetap. Ada 2 macam ya. Rumusnya itu benefit per tahun dibagi total biaya tahunan untuk yang tetap. Kemudian untuk yang tidak tetap, yaitu misal tahun ke-1 sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke Excel-nya. Perumusan yang pertama yaitu datanya diambil dari materi yang kemarin, yaitu mesin A dan juga mesin B dengan diskon vektor, yaitu rumusnya sama dengan kunci ini ada di tahun ke-1, jadi enter. Nah, untuk ke bawahnya sama. Untuk yang present value-nya juga sama seperti rumus yang kemarin, yaitu sama dengan cash inflow dikali dengan diskon vektor. Nah, untuk ke bawahnya juga sama. Untuk total present value-nya tinggal di auto sum. Nah, di sini kita untuk mencari profitability index, yaitu sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Enter. Hasilnya adalah 1,71. Kemudian untuk yang mesin B, ini kan datanya sudah diambil dari yang tadi ya. Ini rumusnya sama ya seperti yang diskon faktor yang ini. Profitability index ya sama dengan total present value dibagi dengan initial investment 1,27. Nah, jadi diambil kesimpulan untuk mesin A dan juga mesin B ini merupakan investasi yang layak untuk dijalankan karena sama-sama lebih dari angka 1. Nah, selanjutnya di sini ada BEP atau break even point. Di sini ada contoh soal, misalkan perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125
Kemudian yang ditanyakan berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, data dari soal ini saya pindahkan ke analisis BEP pendekatan matematik di bawah ini, yaitu jumlah produk 20.000, harga jual per unit 250. Nah, di sini untuk total penjualan baru masuk ke rumus. Total penjualan itu sama dengan harga jual per unit dikali jumlah produk, lalu enter, jadi hasilnya 5 juta. Biaya tetapnya 2 juta, biaya total variabelnya 2.500.000, kemudian ada biaya variabel per unit 125, dan ini biaya variabel dibanding penjualan. Itu rumusnya itu sama dengan total biaya variabel dibagi dengan total penjualan. Hasilnya adalah 0,50. Nah, untuk BEP dalam unit di sini sudah tersedia rumusnya, yaitu ada BEP unit dan juga BEP rupiah. Untuk BEP unit untuk menghitung yang ini yang 16.000 ya. Jadi rumusnya itu fixed cost dibagi dengan price per unit dikurangi variable cost per unit. Fixed cost itu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi harga variabel per unit. Hasilnya adalah 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Kemudian ini yang 4 juta, ini hasil perhitungan dari BEP rupiah, yaitu fixed cost dibagi dengan 1 min variable cost per price per unit. Sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi harga per unit. Enter. Jadi hasilnya 4 juta. Kemudian karena ini hasilnya 4 juta, berarti artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian. Nah, selanjutnya di sini ada PR. PR yaitu profitability ratio, dan di sini ada contoh soal, misalkan PT Nunung Nur Hasanah mempunyai data yang pertama untuk analisis profit margin dengan NOI atau net operating income atau laba bersih sebesar 4 juta dan NS atau net sales itu sebanyak 24 juta. Kita langsung masukkan ke sini. NOI-nya 4 juta, NS-nya 24 juta, kemudian di sini ada 100%. Kenapa di sini ada 100%? Karena ini bagian dari rumus. PM sama dengan NOI dibagi NS kali 100%. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Kemudian kita mencoba berhitung ya. Sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%, lalu enter. Hasilnya 16,7%. Kemudian yang kedua ada analisis earning power, yaitu NOI-nya 4 juta. Kemudian TA-nya itu adalah total aset, ada 15 juta. Sama 100% dimasukkan ke sini, rumusnya juga sama. EP sama dengan NOI per atau dibagi TA kali 100%, yaitu sama dengan NOI dibagi 15 juta dikali 100%. Nah, kemudian yang selanjutnya ada return on investment atau ROI. Nah, di sini yang diketahuinya adalah NOI-nya 4 juta, TI-nya itu apa? Total investment atau jumlah investasinya ada 12 juta, kemudian 100%. Nah, di sini maka ROI bisa dicari yaitu dengan sama dengan 4 juta dibagi
12 juta dikali 100% dan enter. Hasilnya adalah 33%. Kemudian ada rentabilitas modal sendiri. Dengan penjualan bersih 2021 pada tahun 2021 itu 10 juta, kemudian ada interestnya 5%, taksnya 10%, dan modalnya 20 juta. Nah, sebelum kita mencari jumlah RMS atau rentabilitas modal sendiri, kita harus mencari dulu EAT-nya. Cara mencari EAT-nya itu penjualan bersih dikurangi penjualan bersih dikali interest ditambah penjualan bersih dikali taks. Itu kita coba sama dengan penjualan bersih dikurangi 10 juta dikali 5% ditambah 10 juta dikali 10%. Enter. Hasilnya adalah 8.500.000. Nah, setelah kita menemukan EAT-nya sebesar 8.500.000, baru kita bisa menghitung RMS, yaitu rumusnya EAT dibagi dengan MS dikali 100%. Nah, EAT-nya dimasukkan, modalnya dimasukkan, 100% masuk, dan di sini kita hitung kembali, yaitu sama dengan EAT-nya 8.500.000 dibagi dengan modal sendirinya 20 juta, kemudian dikali 100%. Enter. Nah, jadi hasilnya adalah 42,5%. Nah, baik, itulah dia untuk PR. Kemudian di sini ada BCR. BCR atau benefit cost ratio. Nah, di sini ada contoh soal juga sama. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunganya 5%, depresiasi 30 tahun dan juga nilai residu 10%. Dan biaya operasionalnya 20 juta. Keuntungannya adalah 126 juta. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Di sini inisial investmentnya atau investasinya tadi 1 miliar, rate-nya 5%. Rate di sini itu bunga ya. 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30 tahun, biaya operasional 20 juta. Kemudian di sini ada total biaya tahunan. Baru kita masuk ke rumusnya, yaitu untuk menghitung total biaya tahunan itu sama dengan 1 miliar dikali 5% ditambah 1 miliar dikurangi 1 miliar dikali nilai residunya 10%, langsung dibagi dengan depresiasinya 30, lalu ditambah dengan biaya operasional. Enter. Hasilnya adalah 100 juta. Nah, kemudian untuk benefit per tahunnya itu diambil dari soalnya, yaitu sebesar 126 juta. Nah, di sini baru kita cari BC rasionya, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Baru ditemukan jumlah BCR rasio pada tahun atau biaya tetap. Nah, di sini hasilnya adalah 1,26, berarti dinyatakan visible karena lebih dari 1 ya. Berarti investasi dinyatakan visible. Kemudian sekarang ada BCR cost tidak tetap. Nah, di sini ada soalnya sama, namun tahunnya berbeda, bunganya juga berbeda. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal sebesar 1 miliar dengan bunga bank tahun ke-1 5%, tahun ke-2 6%, tahun ke-3 8%. Depresiasinya sama 30 tahun, nilai residu juga sama 10%, kemudian
Biaya operasionalnya juga sama 20 juta dan keuntungannya juga 126 juta. Kita pindah ke table di sini supaya bisa dimengerti ya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, bunga tahun 1, bunga tahun 2, bunga tahun 3. Kemudian investasi tahun ke-1 sama 1 miliar, yang kedua juga 1 miliar. Nah, jika dihitung dalam rupiah, bunganya itu jika 5% dikali dengan 1 miliar berarti 50 juta. Tahun kedua 6% dikali 1 miliar 60 juta. Tahun ketiga 8% kali 1 miliar 80 juta. Nah, kemudian di sini hitung BC rasio tahun 1, 2, dan 3. Langsung kita masuk ke perhitungan biaya tahun ke-1. Jumlah investasi 1 miliar, rate-nya 5%, diambil dari soal ya. 10%, depresiasi 30, kemudian biaya operasional 20 juta, baru kita masuk ke rumus untuk yang total biaya tahunan. Itu sama dengan initial investment dikali dengan rate 5%, kemudian ditambah dengan initial investment dikurangi dengan initial investment dikali nilai residu, baru dibagi dengan depresiasi, dan ditambah dengan biaya operasional. Lalu enter. Nah, kemudian untuk yang BC rasionya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan, dan enter. Kemudian untuk yang tahun kedua dan tahun ketiga itu hanya berbeda bunganya ya, tingkat bunganya. Jika tingkat bunganya berubah, otomatis rasionya juga berubah. Jadi kalau misalkan di sini tahun kedua ya, misalkan di sini bunganya adalah 2%, maka rasionya pun akan berubah menjadi 1.800. Tahun ketiga juga sama, jika misalkan di sini bunganya adalah 9%, maka rasionya juga berubah menjadi 0,900%. Jadi tinggal dirubah bunganya saja, karena di sini yang mempengaruhi nilai BCR adalah besarnya bunga bank. Semakin rendah nilai bunga bank, maka semakin tinggi nilai BCR-nya. Jadi kalau misalkan untuk tahun-tahun yang selanjutnya, untuk benefit cost tidak tetap ini tinggal merubah bunganya saja. Tadi di tahun kedua itu adalah sebesar 6%. 6%, enter. Yang ini 8%, enter. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan untuk biaya tahun ke-1 dinyatakan feasible karena nilai BCR-nya atau benefit cost ratio tidak tetapnya itu lebih dari angka 1. Jadi dinyatakan feasible. Untuk tahun kedua juga feasible. Namun untuk tahun yang ketiga ini dinyatakan unfeasible karena nilainya kurang dari 1. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.